Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ahmad Fahmi, Kamila, Fatimah Hairina, Azhar Rizky. Oke, hadir semua hari ini ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita mengulas pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Anak-anak, apakah masih ingat pertemuan minggu lalu itu kita membahas apa sih? Ya, betul sekali. Kita minggu lalu telah melakukan identifikasi terhadap informasi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu adalah teks editorial. Sebelum kita mempelajari tentang teks editorial, tentunya kan kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan sampai kalian berpikir, kita nih apa gunanya mempelajari, tujuan kita kemana. Nah, maka dari itu kita akan membahas dulu dari pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar supaya teman-teman semua bisa membaca, mengamati, dan dapat mengidentifikasi struktur teks editorial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mengenai teks editorial, dari tadi kita sudah menyebutkan teks editorial dan tujuan pembelajarannya. Tapi Ibu mau tanya, apakah di antara teman-teman adakah yang sudah tahu apa itu teks editorial? Pernah mendengarkah sebelumnya atau bahkan sudah pernah mempelajari sebelumnya di antara teman-teman semua? Belum ada ya? Oke, baik. Jadi, editorial itu disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, teks editorial juga memiliki 3 jenis, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Ada 4 tipe teks editorial. Yang pertama yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan, yang kedua kritis, yang ketiga persuasi atau membujuk, yang keempat yaitu pujian. Dalam teks editorial juga terdapat fakta dan opini. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial itu berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Sedangkan pendapat atau opini, redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian dalam masalah. Nah, selanjutnya juga kita mempelajari struktur teks editorial. Ada 3 susunan struktur teks editorial. Yang pertama yaitu adalah pengenalan isu, merupakan bagian pendahuluan dalam teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Di struktur yang kedua ada argumentasi dalam teks editorial, disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Nah, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan tuh di sebelumnya, di struktur yang pertama. Lalu, di struktur yang ketiga ada penegasan dalam teks editorial, yaitu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, di dalam penegasan ini juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Baik, setelah pemaparan yang telah tadi Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan kepada kalian, adakah yang ingin bertanya? Ataukah masih ada beberapa nih yang bingung, yang kurang paham dan kurang mengerti? Silahkan ditanya. Sudah paham semua? Oke, baik kalau begitu. Karena selanjutnya kalian akan membuat teks editorial, maka sebelum itu Ibu akan mencontohkan beberapa teks editorial yang bisa kalian pelajari.
Nah, dari contoh yang telah Ibu berikan, kira-kira kalian pernah melihat gak nih bentuk teks editorial itu? Nah, sepertinya nggak asing kan? Kita pernah menemukan, tapi kita nggak tahu namanya itu teks apa. Nah, ternyata setelah dipelajari adalah teks editorial. Setelah membaca contoh teks editorial yang telah Ibu kasih, sekarang Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi analisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial, serta kalian menyusun teks editorial itu sendiri. Nah, itu tugas kalian untuk hari ini ya. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa tugas kalian adalah menyusun teks editorial. Tentunya kalian harus tahu bagaimana langkah-langkah cara untuk menyusun teks editorial. Yang pertama, yaitu kalian memilih topik terkini dan terhangat yang kira-kira akan menarik perhatian pembaca. Nah, yang kedua, kalian mengumpulkan data untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut. Yang ketiga, kalian menyesuaikan topiknya dengan pembaca. Jadi penulis teks editorial itu harus memperhatikan bahasanya, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembacanya. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir, kalian itu menyunting teks editorial. Maksudnya kalian memeriksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca oleh pembaca. Oke, siap. Selamat mengerjakan dan selamat menyusun teks editorial kalian sendiri. Baiklah. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan anak-anak sudah paham semua, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.